Soalnya logikanya begini. Woi, tolong jeng jaga adab ke kiai saya. Iya, iya. Sudahlah kiainya berargumen promo, dibantah argumennya. Lalu jaga dong adab, jangan dibantah dong kiai saya. Cie. Wah, ada pengacara kalau berargumen sama Maesa, kan jadi hancur itu reputasinya. Ini otoritas apa saya enaknya menghina kiai? Kiai siapa yang saya hina? HNK. Kiai siapa yang saya hina? Nah, saya balikin. Anda sebut saya menghina kiai, saya sebutin Kiai Said. Toh saya nggak menghina Kiai Said, saya menghina argumen, saya menghantam argumennya yang plong. Karena silakan. Standar menghina itu bagaimana? HNK. Wah, sampai bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Maesa. Coba on cam Bang. Ya kalau buat saya paham sampean ini kan juga santri ya. Kita sama-sama muslim. On cam dulu lah, gampang ngobrol mah, on cam dulu. Nah, saya lagi nyetir, kalau on cam saya nggak boleh kalau lagi nyetir. Ya. Coba on cam. Ini nggak usah pinter-pinter. Saya lagi nyetir beneran. Jadi bukan masalah takut on cam, gitu ya. Bagaimana saya mempercayai pengakuan Anda? Loh, saya bilang saya lagi nyetir. Coba dilihatin mobilnya di bawah Anda lagi di dalam mobil. Oh ini lihat. Ya coba. Nggak usah kelihatin jendela biar saya percaya. Nah, apa dalam mobil Mas? Coba. Itu lihat. Oh ya, baru percaya gitu. Oke. Udah, nggak apa-apa, nggak on cam. Maklum kan gitu. Ya artinya kan kita juga punya adab sebagai orang muda kepada yang lebih tua. Kalau sampean meminta saya beradab itu boleh, tapi jangan sebut menghina karena saya nggak merasa menghina. Dan memang statement saya bukan penghinaan. Siapa yang menghina Kiai Said? Ya artinya sampean ini tidak beradab sama Kiai. Oh, minta adab ke saya. Jadi jangan berpikir bahwa Kiai yang satu provinsi sama Anda itu yang disebut Kiai, yang Anda hormati enggak. Istilah perbedaan dalam kehidupan itu hal yang biasa Maesa. Cuma tidak harus kita ini kehilangan kendali untuk bisa menghormati yang lebih tua Maesa. Saya tanggapi ya, saya tidak kehilangan kendali, buktinya saya tidak melakukan penghinaan sama Said Akil Siroj. Itu bukti bahwa saya tidak lepas kendali. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah sebagai santri, guru saya juga oleh kelompok-kelompoknya, pendukungnya Said Akil sering dibully. Saya sebagai muridnya Kiai saya. Tapi bukan berarti sampean itu harus melakukan hal yang sama, Maesa. Ganti ngomongnya. Kalau Anda tidak bisa diajak bicara, saya turunin. Ini saya waktu ngomong, saya tidak pernah orang yang nyinyirin guru saya, itu saya tuntut beradab. Karena guru saya tidak mengajari saya pengemis, jadi pengemis adab. Kenapa sih rombongan saya ini harus mengingatkan Maesa? Ya? Nggak usah mengingatkan. Kalau tuduhan Anda bahwa saya menghina, Anda laporin. Kemarin kan buat laporan. Ya, sampai ini muslim. Ya, ikhtilaf perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Maesa. Nah sekarang mana bantahan kamu? Oke, berarti ngomong khilaf. Nah sekarang dibantah aja. Ya, apapun konteksnya dalam permasalahan apapun itu, pendapat Anda tidak mutlak itu pendapat Anda benar. Kiai Said juga pendapatnya belum tentu juga mutlak benar. Nah kalau gitu bantah aja secara ilmiah, Anda apa-apa, saudara. Kita ini artinya kita jangan sampai kehilangan adab sebagai santri sama kiai. Itu saja. Oh, saya masih beradab. Adab, coba definisi adab Bapak. Oke ya, terangkan apa ta'rif atau had atau definisi. Ya, sampean tahu Fir'aun yang tidak lebih hina dan lebih buruk dari Kiai Said aja. Allah jelas perintahkan Musa dan Harun itu dengan kata-kata yang lain, dengan kata-kata yang halus. Sampean bisa. Sudah saya tanggapi ya, itu bukan argumen bantahan terhadap kritikan saya. Walaupun demikian saya mampu jawab. Gini saudara ya, Anda nyebut saya menghina tapi Anda tidak memproses hukum, itu kedunguan ya bagi saya. Ya kemudian sudahlah, nggak ada sesuatu itu harus dengan proses hukum Maesa. Saya ini pengacara, saya tahu masalah hukum. Sampean juga, sampean ini siapa bicara tentang hukum? Nah, sekarang Anda menyebut saya menghina, lah kenapa Anda nggak proses hukum? Buktinya sekarang ada yang sedang dilaporkan menghina Kiai Said. Takaran menghina kiai itu bukan yang bisa diproses hukum, Maesa. Takarannya bukan begitu, tapi takaran itu adab. Oke, definisi adab apa? Kamu pengacara ngomong adab, jelaskan definisi adab. Jelaskan. Anda ini santri, Maesa, tahu kita ini bisa seperti ini. Ya. Oke, saya turunin ya. Ini kita ini diajarin para kiai, Maesa. Oke, saya turunin. Ya. Nih, kita ngomong gantian. Anda ngomong penghina, katanya saya memang tidak termasuk kategori penghinaan secara undang-undang. Lalu Anda argumennya adab. Nah, sekarang saya minta jelaskan bagaimana Anda memutuskan memvonis seseorang itu tidak beradab kepada seseorang. Fokus di situ. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan, Anda namanya kan pengacara lucu. Katanya Anda menanyakan status saya berbicara hukum, saya tidak berbicara hukum. Anda ngomong adab di sini. Jelaskan apa tarif adab. Silakan. Keluar konteks saya turunin.
Silakan buka mic-nya, jelaskan ta'rif adab. Silakan. Buka mic tuh, prosedur pengacara, Pak pengacara. Saya tidak berbicara hukum, dia mempertanyakan status saya apa. Padahal saya tidak berbicara hukum. Nah, Anda sekarang ngomong adab. Jelaskan definisi ta'rif adab. Silakan Bapak pengacara, pembela Said Akil Siraj. Buka mic, jangan katro begitulah Bapak pengacara. Bukan katro, apa sih, gaptek. Buka mic, buka mic. Mic-nya dibuka, nggak ada suara itu, bro. Bapak pengacara, pembela Kiai Said, buka mic. Mau pengacara ngomong-ngomong adab. Nuduh saya menghina, saya persilakan untuk lapor. Ada kualitasnya gini amat ya. Ini kelas pengacara loh. Ya wes, saya turunin lah. Karena nggak berani on cam juga lah. Mestinya kalau dia mengaku pengacara, berbicaralah hukum kan. Edukasi kami. Oh, kenapa sih ya kalau mendadak jadi pembela Said Akil kok mendadak ininya kan nggak jalan gitu. Dan bagaimana dia memvonis statement saya itu tidak beradab? Sebenarnya dia nggak ngerti ukuran adab itu apa. Ya kan bengong kita. Halo Pak pengacara, mending ngomong undang-undang pengacara mah, hayu. Ya kan? Nah, buat Bapak pengacara tadi di situ Anda sebenarnya sudah buntu itu ya menyebut saya menghina Kiai Said. Ternyata dia tidak mampu membuktikan saya menghina Said Akil, dan bukti dia tidak memproses hukum saya itu adalah bukti bahwa saya tidak melakukan penghinaan, karena sudah ada orang yang menghina Kiai Said memang lagi dilaporkan. Nah, berangkatnya mereka ke Bareskrim Mabes Polri itu membuktikan ada penghinaan. Loh, saya mana, silakan video saya direkam. Ayo. Seorang pengacara mau ngomong begini. Seorang pengacara ketika menjadi pembela Said Akil jadi seperti apa? Kita jelasin. Logika pengacara yang tadi begini. Maesa, kamu jangan menghina. Nah, berarti dia menuduh saya menghina. Dia tahu penghinaan itu adalah melanggar hukum, tapi dia tidak memproses hukum. Jadi sama aja begini ya. Ada orang ujuk-ujuk dituduh mukul orang. Kamu mukul saudara saya kan? Tapi kenapa nggak lapor polisi? Wow. Nah, jadi gini ya. Ngomong hukum kamu siapa? Tidak ada standar orang ngomong hukum itu harus pengacara. Saya hanya menurut deh. Ngeladenin pengacara, nggak jelas di bawah itu. Saya nggak bicara dari bicara hukum. Kamu menyebut saya menghina Kiai Said. Kenapa tidak lapor? Nih. Pusing ya? Pusing? Ya, pusing. Mau ngomong adab. Lo pengacara kalau ngomong adab ditanya ta'rif nggak ngerti, pelakap-pelakap. Ada ya pengacara kayak gini. Naik lagi. Pokoknya fokus adab, ta'rif adab ya. Fokus, jelaskan ta'rif adab. Maesa, nggak usah segala sesuatu yang Sorry ya, Bang. sesuai dengan definisi lu ya. Yesus ya. Jadi kalau kamu sebagai pengacara tapi cuma meminta orang lain menghormati kiai Anda, kelompok Anda, nggak perlu. Ngapain Anda jadi pengacara? Pengacara apa tugasnya naik di sini? Jaga adab dong sama kiai saya. Guru saya itu dikritik sama golongan Anda juga. Pembela Kiai Said. Habis itu banyak penghinaan terhadap guru saya. Kumis macam-macam. Nuduh NGL. Kritikan pedas, saya tidak pernah membela guru saya. Jaga adab. Nggak pernah. Guru saya tidak mengajarin saya jadi pengemis adab. Guru saya tidak pernah mengajari saya, Maesa kalau dikritik, kamu nyuruh orang agar menjaga adab. Nggak pernah. Pesan guru saya begini, saudara. Tahu nggak, guru saya adalah orang yang membantah Said Akil Siraj juga. Masalah sejarah. Guru saya adalah orang yang membantah Said Akil Siraj. Hari ini saya muridnya juga mampu membantah. Apa kata guru saya? Sep, kalau kamu melihat saya dikritik, kamu nggak boleh marah. Yang perlu kamu lakukan adalah menjawab secara ilmiah. Tapi kalau kamunya tidak berniat, wis. Tapi yang penting jangan marah. Nah, ini ada orang pengacara. Pembela Kiai Said, jaga adab dong. Brot. Wis. Halo, ini level pengacara kawan-kawan. Level pengacara. Level pengacara. Bingung ya? Mau melaporkan ayah saya? Sekarang adalah pelaporan.
ada yang sedang melaporkan penghinaan terhadap Kiai Said Akil Siraj. Nah, artinya berarti terjadi penghinaan itu. Maka mereka membawa nama penghina itu kepada Bareskrim Mabes Polri. Kenapa sayanya tidak dilaporkan kalau saya menghina? Lalu saya katakan saya tidak menghina Kiai Said. Yang saya sebut pelongo adalah argumennya, karena memang argumennya Said Akil itu pelongo. Saya kata sekali lagi, argumen Said Akil Siraj itu memang pelongo. Ngerti tak, saudara pengacara? Menyebut PSN dengan Ihyaul Mawat itu kepelongoan argumennya Said Akil Siraj. Sila kalau nggak mampu berargumen, nggak usah. Ada pengacara ngebelain Said Akil Siraj, naik di sini cuma jaga adab dong. Iya, saya nggak pernah tuh. Ketika guru saya dikritik, jaga adab dong ke guru saya. Iya, saya nggak pernah tuh. Kenapa? Karena guru saya tidak pernah mengajari saya menjadi seorang pengemis adab. Tahu guru saya? Guru saya adalah orang yang pernah membantah, membungkam Said Akil Siraj, meluruskan kajian Said Akil Siraj, masalah sejarah. Itu waktu masih di usia guru, saya masih muda. Jangan kan dengan guru saya, dengan mahesanya aja nggak ada bakalan bisa pembela ke Said Akil Siraj. Hatta Said Akil Siraj membantah statement saya tidak cukup ilmu. Kenapa? Karena memang faktanya Said Akil Siraj itu bersalah ketika membela PSN. Ketika PSN disebut Ihyaul Mawat, itu salah secara disiplin keilmuan. Ingat, Ihyaul Mawat itu disiplin keilmuan, ada standarnya bang, ada kitabnya. Jangan masa argumennya begini pengacara. Belum tentu salah, belum tentu benar. Wong ada ukurannya kok kitab. Itu kan konteksnya Ihyaul Mawat. Bis pengacara nggak bakalan nyampe ngomong Ihyaul Mawat mah. Wis nggak level naik begini, pengacara ngobrolnya begitu, keluar tema melulu. Lah pengacara kalau berbicara hukum nggak mau keluar konteks. Hukum ya hukum. Ihyaul Mawat, Ihyaul Mawat. Ngomongnya adab. Kalau on cam nggak masalah sih, anggap saja hiburan. Ya, kebayang nggak kalau reputasi pengacara naik di sini? Wah, ada pengacara kalah berargumen sama Maesa, kan jadi hancur itu reputasinya. Gak apa-apa kalau on cam, serius. Apa karirnya nggak ambruk nanti? Pengacara berargumen sama Maesa kalah. Silakan naik, bicara sesuai konteks. Ihyaul Mawat, saya sebut argumen Said Akil Siraj pelongo. Nih saya ulang, argumen Said Akil Siraj menyebut PSN Ihyaul Mawat itu argumen yang pelongo. Rekam layar, penghinaan? Ya enggak lah. Ya emang argumennya pelongo. Masa PSN disebut Ihyaul Mawat? Itu kepelongoan argumen itu. Lihat di sini kan ada komentar ODGJ. Lagi dan lagi muncul Said Akil Siraj pembelanya, muncul pembela Said Akil Siraj justru dengan penghinaan ODGJ. Nah itu kan yang penghinaan. Tetapi saya tidak perlu meminta orang lain harus menjaga adab ke saya. Nggak perlu, saya ngapain? Hei kamu jaga adab dong. Nggak perlu. Karena kita di zona pertengkaran pemikiran. Jadi buat bapak-bapak acara saya ajarin logika ya. Karena Anda cuma belajar hukum ya. Said Akil Siraj itu ibarat menjadi pemain bola. Jangan salahin penonton bersorak. Said Akil Siraj itu ibarat masuk ke ring MMA. Jangan salahin pemain kalau mukul Said Akil Siraj. Karena Said Akil Siraj masuk di ring MMA. Masih belum paham? Bapak pengacara? Belum paham? Wah, saya ngomong pelan-pelan. Buat bapak pengacara pembela Said Akil Siraj di bawah. Said Akil Siraj itu ibarat dia masuk ke zona tinju, ring tinju, ring MMA. Terus dia kena pukul, jepret. Terus lu ngomong, jaga adab dong, itu kiai lo, itu mustasar NU lo, itu mantan ketum PBNU lo, jaga adab napa? Jaga adab napa? Jangan ditonjok dong, itu kiai. Loh, dia masuk ring tinju. Said Akil Siraj masuk ring bola, lapangan bola, lalu bermain bola Said Akil. Jadi Said Akil memihak namanya ya. Jadi aktor dalam pertengkaran pemikiran status PSN. Lo wajar disorokin orang. Ya. Jadi buat bapak pengacara di bawah, sorry ya. Karena Anda di sini tidak berbicara hukum, jadi perlunya Anda status pengacara itu nggak guna di sini. Karena Anda tidak membicarakan pasal-pasal atau undang-undang. Itu satu pertama. Yang kedua, Anda cuma ngomongin adab, meminta orang lain menjaga adab kepada Said Akil. Lalu ternyata setelah ditanya definisi adab, Anda nggak tahu. Ya sama ketika kata bapak pengacara, oh ini melanggar hukum, karena tahu batasannya, pasalnya dia hafal.
Jangan gabrus. Said Akil ketika berbicara Ihya Ulumawat sebagai kiai aja dabrus. Lah apalagi sekarang pengacara berbicara adab, lu semakin dabrus. Saya ulangi sekali lagi. Ketika Said Akil Siraj sebagai kiai berbicara PSN menyebutnya Ihya Ulumawat, jadi ngaco. Jadi pelongo argumen itu. Ketika berbicara kajian, ya Anda sekarang ngomong-ngomong pengacara ngomong adab. Saya sudah naikin 2 kali ya. Coba jelaskan adab itu apa? Nggak tahu. Terus bagaimana Anda mengukur orang lain tidak beradab? Halo, halo, halo Bapak pengacara. Tapi kalau on cam nggak apa-apa, saya buat hiburan. Saya akan tunjukkan pembela Said Akil Siraj cuma berargumen dengan adab. Tapi Anda nggak on cam, nggak level. Saya sebenarnya ingin mempertunjukkan nih kelas pembela Said Akil Siraj cuma adab pembelaannya. Jadi kayak pengemis adab. Nih coba logikanya begini. Woi, tolong dong jaga adab ke kiai saya. Iya. Sudahlah kiainya berargumen pelongo, dibantah argumennya, lalu jaga dong adab, jangan dibantah dong kiai saya. Cie. Bin Hasim komentarnya udah gece. Nah Bin Hasim, mending kau naik di sini. Ini Habib bukan Bin Hasim. Anda kan namanya Bin Hasim, tampangnya kayak Ustadz, follower 16.000. Coba naik di sini. Ada nggak sih pembela Said Akil Siraj yang kuat argumennya? Ada nggak? Bin Hasim, lu naik di sini. Ada namanya Bin Hasim, tampangnya Ustadz, komentarnya cuma ODGJ. Halo, itu levelnya pembela Said Akil Siraj itu begitu. Itu levelnya. Halo, itu levelnya pembela Said Akil. Kelas Ustadznya aja, itulah yang justru penghinaan ODGJ. Jadi mereka ini, jadi pada akhirnya ngomong adab ternyata kesannya hanya agar mereka diadabin. Halo pembela Said Akil Siraj.